Sejarah kota Ashkelon pada masa Mesopotamia dalam perspektif Islam Ashkelon dalam bahasa Ibrani, Askalan dalam bahasa Arab, adalah salah satu kota tertua di dunia yang terletak di pesisir Laut Mediterania di wilayah yang kini dikenal sebagai Israel modern. Kota ini memiliki sejarah panjang yang membentang dari zaman Mesopotamia, era Kanaan, Mesir kuno, hingga periode Islam. Dalam tradisi Islam, Ashkelon memiliki nilai historis dan religius tersendiri. Ashkelon muncul sebagai kota penting pada zaman perunggu. Wilayah ini berada di bawah pengaruh peradaban Mesopotamia melalui perdagangan dan pengaruh budaya dari kerajaan seperti Akkadia dan Babilonia. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia, Mesir, dan wilayah Mediterania. Pada zaman besi, Ashkelon menjadi salah satu dari 5 kota utama bangsa Filistin, Pentapolis Filistin. Bangsa Filistin disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang kuat dan perkasa. Al-Baqarah ayat 249 hingga 251. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan minyak zaitun, anggur, dan tekstil. Dalam tradisi Islam, bangsa Filistin dikaitkan dengan kisah Nabi Daud dan Jalut. Meskipun Ashkelon tidak disebut secara spesifik, kota ini kemungkinan besar menjadi bagian dari latar pertempuran antara Nabi Daud dan Jalut. Setelah Perang Yarmuk, pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin al-Ash merebut Ashkelon dari Kekaisaran Bizantium. Kota ini menjadi bagian dari Kekhalifahan Rashidin dan kemudian Umayyah serta Abbasiyah. Ashkelon berkembang sebagai pusat perdagangan dan militer yang strategis di pesisir Laut Mediterania. Pada periode Perang Salib, Ashkelon menjadi salah satu benteng penting yang diperebutkan antara pasukan Muslim dan tentara salib Eropa. Kota ini dipertahankan oleh pemimpin Muslim terkenal seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berhasil merebut Ashkelon dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi setelah kemenangan besar di pertempuran Hattin. Selama era Ayyubiyah dan Mamluk, Ashkelon berfungsi sebagai benteng pertahanan penting untuk melindungi wilayah Palestina dari serangan tentara salib dan Mongol. Selain itu, Ashkelon menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa dan Afrika Utara. Dalam beberapa riwayat, Ashkelon disebut sebagai salah satu kota yang penduduknya akan mendapatkan keberkahan karena berada di tanah Palestina, Bilad al-Syam, yang diberkahi dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 1. Beberapa sahabat Nabi Muhammad diyakini dimakamkan di sekitar wilayah Ashkelon. Kota ini juga menjadi tujuan ziarah bagi umat Muslim pada masa lalu. Di bawah pemerintahan dinasti Mamluk, Ashkelon terus diperkuat sebagai benteng militer yang strategis. Namun, setelah ancaman dari tentara salib berkurang, kota ini mulai kehilangan kepentingan strategisnya. Sultan Baybars memerintahkan penghancuran sebagian besar benteng Ashkelon untuk mencegah kota ini jatuh kembali ke tangan tentara salib. Akibatnya, kota ini perlahan-lahan mengalami penurunan populasi dan akhirnya ditinggalkan. Ashkelon memainkan peran penting sebagai kota perbatasan di era Mesopotamia dan menjadi benteng pertahanan di era Islam. Kota ini memiliki nilai historis dan spiritual dalam konteks tradisi Islam, terutama karena keterkaitannya dengan tokoh-tokoh seperti Nabi Daud dan pertempuran yang dipimpin oleh para pemimpin Muslim. Ashkelon adalah pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Mediterania, Mesopotamia, dan Mesir selama berabad-abad. Kisah Ashkelon mencerminkan bagaimana kota ini bertransformasi dari pusat peradaban kuno menjadi benteng penting dalam sejarah Islam, sebelum akhirnya kehilangan relevansinya akibat dinamika politik dan militer pada masanya. Ashkelon dalam bahasa Ibrani, Askalan dalam bahasa Arab, adalah kota kuno yang terletak di pesisir Laut Mediterania, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Israel. Kota ini memiliki sejarah panjang yang mencakup era Filistin, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, dan akhirnya berada di bawah pengaruh Islam. Di bawah kekuasaan Romawi,
Askalon berkembang menjadi kota pelabuhan penting di provinsi Yudea. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan, pertanian, dan pengolahan anggur. Kaisar Augustus memberikan Askalon status kota bebas, yang berarti memiliki otonomi tertentu dan tidak harus membayar pajak ke Roma. Askalon memiliki populasi yang beragam, termasuk orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan Fenisia. Kota ini juga memiliki kuil-kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewi Yunani Romawi, termasuk Dewa Dagon dan Dewi Astarte. Kota ini terkenal dengan pasarannya yang besar, produk pertanian, dan sumber daya alam yang melimpah, termasuk bawang Askalon, shallot, yang dinamai sesuai dengan kota ini. Pada abad keempat Masehi, ketika Kekaisaran Romawi mulai melemah, Askalon mengalami penurunan ekonomi dan serangan dari suku-suku nomaden. Dengan kebangkitan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, kota ini tetap menjadi kota Kristen penting. Setelah kemenangan Muslim di pertempuran Yarmuk, pasukan Islam di bawah pimpinan Amr bin al-As menaklukkan Askalon. Kota ini menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kekhalifahan Rashidin. Askalon menjadi benteng penting dalam mempertahankan wilayah pesisir Palestina dari potensi serangan Kekaisaran Bizantium. Kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan keilmuan. Banyak masjid dan fasilitas publik dibangun. Askalon menjadi titik penting dalam jalur perdagangan antara Mesir dan Suriah. Askalon menjadi salah satu benteng terakhir Muslim di pesisir Palestina saat Perang Salib pertama, 1099 M. Kota ini akhirnya direbut oleh pasukan salib dan dijadikan benteng kuat oleh kerajaan Yerusalem. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Askalon pada tahun 1187 Masehi setelah pertempuran Hattin. Pada abad ke-13, di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk, Sultan Baybars memerintahkan penghancuran Askalon untuk mencegah kota ini jatuh kembali ke tangan pasukan salib. Penduduk dipindahkan ke kota-kota terdekat seperti Gaza dan Hebron. Dalam literatur sejarah Islam, Askalon disebut sebagai kota penting di pesisir Palestina dan terkenal sebagai benteng kuat serta pusat perdagangan. Banyak tokoh militer dan ulama besar yang tercatat pernah tinggal atau singgah di kota ini. Dalam beberapa sumber tradisional Islam, Askalon disebut sebagai salah satu kota penting di wilayah Syam yang diberkahi. Askalon adalah benteng pertahanan utama melawan invasi dari Kekaisaran Bizantium dan pasukan salib. Kota ini memainkan peran penting sebagai penghubung jalur perdagangan antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. Banyak cendekiawan Muslim datang ke Askalon, dan kota ini dikenal sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di pesisir Palestina. Di era Romawi kuno, Askalon berkembang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan penting dengan pengaruh budaya Yunani Romawi. Dalam sejarah Islam, Askalon memainkan peran vital sebagai benteng strategis dan pusat perdagangan di bawah berbagai kekhalifahan Islam. Kota ini kemudian menjadi medan pertempuran penting dalam Perang Salib, hingga akhirnya dihancurkan oleh Sultan Baybars untuk mencegah kembalinya kekuasaan salib. Sejarah Askalon mencerminkan pertemuan berbagai peradaban besar, dari Romawi hingga Islam, dan menjadi simbol dari ketahanan serta pentingnya posisi geografis dalam sejarah Timur Tengah. Askalon, dikenal sebagai Askalan dalam bahasa Arab, adalah sebuah kota kuno di pesisir Palestina, sekarang bagian dari Israel modern. Kota ini memiliki sejarah panjang sejak masa Filistin, diikuti oleh kekuasaan Yunani, Romawi, dan akhirnya Bizantium sebelum jatuh ke tangan umat Islam di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah Levant, Syam. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ekspansi ini semakin meluas dan sistematis. Pasukan Islam dipimpin oleh panglima-panglima besar seperti Amr bin al-Ash, Khalid bin Walid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah keberhasilan umat Islam dalam pertempuran Yarmuk, pintu untuk menaklukkan kota-kota di Palestina terbuka lebar.
Amr bin al-Ash ditugaskan untuk menaklukkan wilayah pesisir termasuk Askalon yang merupakan kota benteng penting Bizantium. Kota ini memiliki pertahanan yang kuat karena letaknya yang strategis di tepi Laut Mediterania dan dikelilingi oleh tembok tebal. Pasukan Islam mengepung kota Askalon dengan ketat. Penduduk kota dan garnison Bizantium melakukan perlawanan sengit. Namun, semangat dan disiplin pasukan Muslim di bawah komando Amr bin al-Ash akhirnya memaksa mereka untuk menyerah. Kota Askalon akhirnya jatuh ke tangan umat Islam dengan syarat-syarat tertentu, termasuk perlindungan bagi penduduk yang tidak melawan dan pemberian jizyah. Seperti di kota-kota lain yang ditaklukkan, Umar bin Khattab menerapkan kebijakan yang adil dan toleran. Penduduk Kristen dan Yahudi diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan membayar jizyah. Harta dan tempat ibadah mereka dijaga, serta perdagangan di kota Askalon dihidupkan kembali. Askalon menjadi salah satu benteng penting umat Islam di pesisir Palestina. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan maritim di Laut Mediterania. Umar bin Khattab memastikan bahwa infrastruktur kota tetap berjalan, termasuk pasar, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Perhatian khusus diberikan untuk memastikan keadilan dalam pemerintahan setempat. Penduduk Kristen dan Yahudi diberi hak-hak sipil dengan syarat membayar jizyah. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Menguasai Askalon memastikan kontrol atas jalur perdagangan maritim di pesisir Palestina. Kota ini juga menjadi benteng pertahanan terhadap serangan dari Kekaisaran Bizantium di kemudian hari. Penaklukan Askalon menandai akhir perlawanan besar Bizantium di wilayah pesisir Palestina. Penaklukan ini menunjukkan kebijaksanaan dan toleransi Umar bin Khattab dalam mengelola kota yang baru ditaklukkan. Prinsip keadilan bagi semua ditegakkan di wilayah tersebut. Hingga hari ini, kisah penaklukan Askalon di masa Umar bin Khattab menjadi salah satu contoh bagaimana umat Islam memperlakukan kota-kota yang mereka taklukkan dengan keadilan dan rasa hormat terhadap penduduknya. Kota Askalon juga dikenal dalam literatur sejarah Islam sebagai salah satu kota penting dalam jalur perdagangan dan pertahanan di wilayah Syam. Penaklukan Askalon di masa Umar bin Khattab bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga simbol dari pemerintahan yang adil dan inklusif di bawah kepemimpinan Umar. Kota ini memainkan peran penting dalam memperkuat posisi umat Islam di pesisir Palestina dan menjadi contoh nyata kebijakan toleransi dalam Islam. Kota ini memiliki peran strategis sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan selama masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim menaklukkan Palestina, termasuk Askalon, dari kekuasaan Bizantium. Askalon menjadi bagian dari wilayah administrasi Syam, Suriah Raya, dan berfungsi sebagai salah satu kota pertahanan penting di garis depan melawan Bizantium. Di bawah dinasti Umayyah, Askalon difungsikan sebagai benteng militer, ribat, untuk mempertahankan wilayah perbatasan dari serangan armada Bizantium. Khalifah Umayyah seperti Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid pertama memperkuat benteng Askalon serta membangun masjid dan infrastruktur penting di kota ini. Kota ini juga menjadi titik penting dalam jalur perdagangan pesisir antara Mesir dan Suriah. Askalon berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ilmiah. Masjid-masjid dan madrasah kecil mulai bermunculan di kota ini, menjadikannya salah satu pusat keislaman di wilayah Palestina. Ketika dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah, Askalon tetap menjadi kota strategis di wilayah pesisir Palestina. Abbasiyah membangun dan memperkuat kembali benteng Askalon untuk mempertahankan garis pertahanan melawan ancaman Bizantium dan bajak laut. Askalon menjadi kota dagang yang ramai, memanfaatkan lokasi pesisirnya sebagai pelabuhan penting untuk perdagangan antara Mesir, Suriah, dan Jazirah Arab. Barang dagangan seperti rempah-rempah, kaca, dan kain sutra diperdagangkan di pasar-pasar Askalon. Pada masa akhir Abbasiyah, kekuatan pusat di Baghdad mulai melemah.
akibat pemberontakan internal dan ancaman eksternal seperti serangan salib dan ekspansi Kekaisaran Bizantium. Askalon seringkali menjadi medan pertempuran antara pasukan Muslim dan tentara salib selama Perang Salib Pertama. Kota ini menjadi rumah bagi komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen yang hidup berdampingan selama sebagian besar periode Abbasiyah. Masjid dan sinagoga berfungsi sebagai pusat ibadah dan pendidikan di kota ini. Askalon berfungsi sebagai benteng penting dalam mempertahankan wilayah Palestina dari serangan Bizantium dan tentara salib. Pelabuhan Askalon berperan dalam perdagangan internasional antara dunia Islam, Afrika Utara, dan Mediterania. Kota ini melahirkan sejumlah ulama dan ilmuwan yang memberikan kontribusi bagi peradaban Islam. Askalon mencerminkan keberagaman agama dan budaya di bawah pemerintahan Islam yang relatif toleran selama masa Umayyah dan Abbasiyah. Pada akhir kekuasaan Abbasiyah, Askalon menjadi medan pertempuran dalam Perang Salib Pertama. Kota ini akhirnya jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1153 Masehi, meskipun sempat direbut kembali oleh dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Askalon di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah tidak hanya berperan sebagai benteng pertahanan yang kokoh, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan keilmuan di Palestina. Warisan sejarahnya mencerminkan pentingnya kota ini dalam lanskap politik, ekonomi, dan budaya di dunia Islam pada masa tersebut. Askalon dikenal sebagai benteng pertahanan penting melawan tentara salib dan kemudian dalam menghadapi ancaman Mongol. Setelah Salahuddin al-Ayyubi mengalahkan tentara salib di pertempuran Hattin, Askalon kembali berada di bawah kendali Muslim. Kota ini diperkokoh sebagai benteng pertahanan utama di pesisir Palestina. Setelah jatuhnya dinasti Ayyubiyah, kota Askalon menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk yang didirikan di Mesir. Mamluk memahami pentingnya Askalon sebagai benteng pelindung terhadap invasi dari utara, termasuk ancaman Mongol. Setelah kehancuran Baghdad dan kekalahan dinasti Abbasiyah, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah. Kota-kota penting di Suriah dan Palestina, seperti Aleppo dan Damaskus, jatuh ke tangan Mongol. Askalon, sebagai kota benteng di pesisir Palestina, menjadi target berikutnya dalam kampanye Mongol. Sultan Saifuddin Qutuz dari Kesultanan Mamluk memimpin perlawanan Muslim melawan Mongol. Kota Askalon diperkokoh untuk menghadapi ancaman serangan Mongol. Kemenangan Mamluk atas pasukan Mongol di pertempuran Ain Jalut mengubah peta politik di Timur Tengah. Mamluk berhasil menghentikan gelombang serangan Mongol dan merebut kembali sebagian besar wilayah di Palestina dan Suriah. Kota Askalon tetap berada di bawah kendali Mamluk setelah kemenangan ini. Meskipun kekuatan Mongol di bawah Ilkhanate terus berusaha merebut wilayah Palestina, Askalon tetap bertahan di bawah pengawasan ketat Mamluk. Sultan Baybars memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan Askalon dan kota-kota lainnya di pesisir Palestina. Askalon berfungsi sebagai garis depan pertahanan Mamluk melawan potensi serangan Mongol dan tentara salib. Lokasinya di pesisir membuat Askalon penting untuk perdagangan antara Mesir, Suriah, dan wilayah Laut Tengah. Dalam tradisi Islam, Askalon diyakini sebagai salah satu kota yang memiliki nilai sejarah spiritual, termasuk diyakini sebagai lokasi beberapa peninggalan suci. Sultan Baybars memperbaiki benteng, menara, dan tembok kota untuk memastikan kota siap menghadapi serangan Mongol di masa depan. Askalon menjadi titik pertahanan penting di antara Mesir dan Suriah, serta jalur penghubung bagi logistik dan pasukan Mamluk. Mamluk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di kota tersebut, serta memastikan praktik keagamaan dapat dilakukan dengan bebas. Warisan sejarah Askalon di masa Mongol I. Simbol ketahanan Islam. Askalon menjadi simbol penting dalam pertahanan peradaban Islam melawan serangan Mongol yang dianggap tidak terkalahkan. 2. Strategi Baybars yang efektif. Pendekatan militer dan diplomasi Baybars dalam mempertahankan kota Askalon menjadi contoh keberhasilan strategi Mamluk. 3. Identitas kota bersejarah.
Hingga hari ini, Askalon diingat sebagai salah satu kota penting dalam sejarah Islam di era Mamluk dan perjuangan melawan Mongol. Askalon memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas politik dan militer di kawasan Palestina selama masa invasi Mongol. Di bawah kepemimpinan Sultan Qutuz dan Sultan Baibars, kota ini berhasil dipertahankan dari ancaman Mongol dan terus menjadi benteng kuat Kesultanan Mamluk. Askalon tidak hanya penting secara strategis, tetapi juga simbol ketahanan, keberanian, dan kecerdikan dalam sejarah militer Islam. Pada masa Seljuk dan Mamluk, Askalon memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan Islam di wilayah Syam, Suriah, Palestina. Pada paruh kedua abad ke-11, dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Alp Arslan dan kemudian Malik Shah pertama memperluas kekuasaannya ke Syam, Suriah, dan Palestina. Askalon menjadi kota benteng yang penting dalam strategi militer Seljuk untuk mempertahankan Palestina dari serangan pasukan salib. Pada 1099, saat pasukan salib menyerbu Yerusalem, Askalon tetap berada di bawah kendali dinasti Fatimiyah Mesir, sekutu Seljuk pada awalnya. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, Askalon menjadi benteng pertahanan Muslim terakhir di pesisir Palestina. Kota ini digunakan sebagai basis operasi untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan salib di Yerusalem dan wilayah sekitarnya. Askalon menjadi titik penting untuk perdagangan, komunikasi, dan pasokan logistik antara Mesir dan Syam. Kota ini berfungsi sebagai gerbang pertahanan Mesir melawan ancaman dari utara, terutama dari kerajaan Yerusalem yang dibentuk oleh para ksatria salib. Pada 1153, Askalon akhirnya jatuh ke tangan Baldwin III, Raja Yerusalem. Kota ini menjadi benteng utama kerajaan salib untuk menyerang wilayah Muslim di Mesir dan Syam. Pada 1187, Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Askalon setelah kemenangan gemilangnya di pertempuran Hattin. Salahuddin memerintahkan perbaikan benteng dan infrastruktur kota untuk mencegah pasukan salib merebutnya kembali. Askalon kembali menjadi basis penting bagi pasukan Muslim dalam menghadapi ancaman dari pasukan salib di wilayah pesisir. Setelah jatuhnya dinasti Ayyubiyah, wilayah Palestina termasuk Askalon berada di bawah kendali Kesultanan Mamluk. Sultan Baibars, penguasa Mamluk yang terkenal, memerintahkan perbaikan benteng Askalon dan memperkuat pertahanan kota tersebut. Kota ini dijadikan bagian dari jaringan pertahanan pesisir Mamluk melawan potensi serangan salib yang masih berupaya merebut kembali wilayah tersebut. Askalon menjadi salah satu benteng pesisir utama yang menjaga keamanan jalur laut dan darat antara Mesir dan Syam. Mamluk memanfaatkan Askalon sebagai kota pelabuhan yang penting untuk perdagangan dengan Mediterania. Sultan Mamluk memastikan bahwa Askalon tidak hanya berfungsi sebagai benteng militer, tetapi juga pusat administrasi dan ekonomi regional. Pada akhir era Mamluk, ancaman dari pasukan salib mulai mereda dan perdagangan berpindah ke kota pelabuhan lain seperti Java dan Acre. Askalon mulai kehilangan kepentingan strategisnya dan berangsur-angsur ditinggalkan. Askalon dikenal sebagai simbol ketahanan umat Islam dalam menghadapi serangan pasukan salib. Baik pemimpin Seljuk, Salahuddin Al-Ayyubi, maupun Sultan Baibars dari Mamluk memprioritaskan kota ini dalam strategi pertahanan mereka. Askalon sering menjadi pangkalan operasi militer dalam konteks jihad untuk merebut kembali kota-kota suci yang jatuh ke tangan pasukan salib. Askalon berperan sebagai benteng strategis dalam menahan laju pasukan salib dan menjaga hubungan dengan Mesir. Salahuddin merebut kota ini dan menjadikannya pusat militer yang penting dalam menghadapi kekuatan salib. Kota ini mengalami masa pemulihan dan menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan pesisir Mamluk. Askalon tidak hanya merupakan kota dengan nilai militer dan ekonomi yang penting, tetapi juga simbol perjuangan umat Islam dalam mempertahankan wilayah Syam dari dominasi asing. Kejayaan Askalon di era Seljuk dan Mamluk mencerminkan pentingnya strategi, kepemimpinan yang visioner, dan semangat jihad dalam sejarah Islam.
Sebelum 1948, Askalon, saat itu dikenal sebagai Al-Majd al-Asqalan, adalah kota dengan populasi mayoritas Muslim Palestina. Selama Perang Arab Israel 1948, penduduk Palestina diusir atau melarikan diri, dan kota tersebut direbut oleh pasukan Israel. Setelah perang, penduduk Palestina yang tersisa dipindahkan secara paksa ke Gaza. Setelah perang, kota ini diubah namanya menjadi Ashkelon oleh pemerintah Israel. Pemerintah Israel melakukan urbanisasi besar-besaran di kota ini dan mengundang imigran Yahudi untuk menetap di sana. Bagi umat Islam, Ashkelon masih dianggap sebagai situs bersejarah yang penting karena lokasinya yang strategis dalam sejarah Islam. Makam tokoh terkenal seperti sahabat Nabi Muhammad, Husain bin Ali, yang diyakini beberapa sumber berada di Ashkelon sebelum dipindahkan ke Kairo. Jejak sejarah perlawanan umat Muslim terhadap tentara salib. Saat ini, Ashkelon berada di bawah kendali penuh Israel dan merupakan salah satu kota besar di pesisir Mediterania. Hubungan antara penduduk Yahudi dan Palestina di wilayah ini masih tegang dengan serangan roket dari Gaza dan respons militer dari Israel yang sering melibatkan kota ini. Penduduk Muslim Palestina yang terusir dari Ashkelon masih memegang hak historis dan emosional atas tanah mereka, meskipun secara politik dan geografis mereka telah terpisah. Kota ini memiliki nilai sejarah tinggi dalam periode penaklukan Islam dan Perang Salib. Banyak pengungsi Palestina yang berasal dari Ashkelon masih berharap untuk kembali ke tanah mereka. Bagi banyak Muslim Palestina, Ashkelon menjadi simbol kehilangan tanah dan hak-hak mereka selama konflik Israel-Palestina. Penyelesaian konflik Israel-Palestina diharapkan dapat mengakui hak sejarah dan warisan budaya kedua belah pihak. Kota Ashkelon diharapkan dapat menjadi simbol rekonsiliasi dan perdamaian antara komunitas Muslim dan Yahudi di masa mendatang. Ashkelon hari ini mungkin menjadi kota modern di bawah Israel, tetapi bagi umat Islam, kota ini tetap memiliki jejak sejarah yang kaya dan menjadi pengingat penting tentang perjuangan mereka di masa lalu.